Gokil banget nih. Speaker ini gokil banget, asli gokil. Hai semua, kembali lagi dengan gua di vlog gua. Dan kali ini kita akan membahas 7 buah speaker Bluetooth portable di harga 200 ribuan. Jadi kurang dari 200 ribu ya teman-teman ya. Di video kemarin ya, sebelumnya kita membahas tentang speaker di harga 100 ribuan. Untuk di speaker harga 100 ribuan itu banyak sekali tipenya juga sih. Cuma kalau di harga 100 ribuan kita lebih gampang sekali menebak oh speaker ini bagus atau enggak. Karena ya jelas kita mau minta banyak dengan harga yang segitu juga gimana gitu rasanya. Dan oke, untuk speaker di harga 200 ribuan ini kita kedatangan 7 buah. Ada wireless speaker B119, Acome Bluetooth speaker A5, robot Bluetooth speaker RB210, Langes wireless speaker, dan dari robot lagi RB550, Simbada. Katanya kan Simbada suaranya bagus-bagus ya. Udah kita pilih. Oke. Kemudian ada yang paling kecil. Ini dia yang paling unyu-unyu. Ada InPods Little Fun wireless speaker. Ini paling kecil banget ini. Oke, nanti kita akan bahas speaker-speaker ini. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman bisa klik dulu subscribe agar tetap bisa memberikan gua semangat buat bikin video-video yang mengedukasi dan bermanfaat. Oke, lanjut kita ke speaker-speakernya. Oke, yang pertama kita akan bahas buat yang wireless speaker B119 ini ya teman-teman ya. Ini adalah kotaknya seperti ini, kemudian kita buka. Dan kalau kita buka kotaknya ada seperti ini, polos putih dan ya seperti ini. Oke, kita buka lagi dan ada speakernya dan ada chargernya, kemudian ada buku panduan untuk menggunakannya dan itu pasti nggak penting. Oke, lanjut aja kita langsung buka speakernya. Speakernya seperti ini. Untuk keunggulan dari speaker ini yaitu selain dia buat speaker, dia juga ada jamnya ya teman-teman ya. Jadi yang model kayak gitu sebenarnya gue suka karena multifungsi gitu. Oke kan? Selain dia punya speaker dan juga punya jam dan bisa di set juga buat alarm. Alarmnya bisa dua kali alarm. Oke, kemudian di atasnya jelas kita dapatin ada settingan 1 untuk alarm pertama, kemudian settingan 2 alarm kedua, mode, power, dan volume up and down. Dan di samping kiri ada port charging dan micro SD. Tidak ada port lain, langsung saja kita nyalain dan kita coba seperti apa suaranya ya teman-teman ya. Oke, dan itu tadi adalah suara dari Bluetooth speaker B119 ini ya teman-teman ya. Untuk suara sendiri, untuk suara treble dan suara tengahnya itu sangat jernih, bagus, dan ukurannya juga compact, kecil banget, bisa dibawa dan digenggam kemana-mana, enak gitu rasanya. Cuma untuk suara bassnya emang sedikit lebih kurang kalau menurut saya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke speaker berikutnya. Oke, speaker berikutnya adalah Langes Bluetooth speaker. Nah, dan untuk Langes ini sebenarnya udah bagus ya teman-teman ya. Ini tipenya Langes S105 dan ini sudah waterproof teman-teman, waterproof IPX7, termasuk bagus di harga 100 ribuan. Dan untuk Langes ini harganya kurang lebih 169.000 ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka gimana isinya dan kita coba suaranya seperti apa. Oke, dan ini adalah isi dari box wireless speaker Langes S105 ya. Di sini ada kabel chargernya dan ya lagi-lagi dan kayak gitu nggak penting. Kemudian ada buku panduan dan buku garansinya. Oke, kita masukin dan karena nggak penting kita langsung bahas speakernya saja. Speakernya adalah ini, modelnya bagus dan karena ini sudah waterproof, kelihatan kalau semuanya dilapisin dengan karet dan ini karetnya lembut banget, bagus. Di depannya ada grill yang ditulisin Langes dan di sini ada LED ya, ada LED notificationnya. Kemudian untuk port-portnya nggak ada, jadi cuma ini aja ya teman-teman ya. Dia cuma bisa dipakai lewat Bluetooth juga micro SD karena di sini ada micro SD dan cuma port untuk charging. Di sini juga ada karetnya buat biar air nggak masuk ke dalam ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita dengar suaranya.
Oke, dan itulah suara dari Lineage S105 ini ya teman-teman ya. Untuk di harga 200 ribuan dan kurang dari 200 ribu, ini gua rasa bagus banget karena suara bassnya mantep banget ya teman-teman ya. Dan suara treble dan suara tengahnya itu lumayan, karena mengingat juga bassnya kenceng banget. Biasanya speaker kalau cenderung ke arah bass, nanti yang lain akan kalah. Cuma untuk speaker ini enggak. Jadi oke, ini cukup bagus. Kita lihat speaker-speaker yang lain dulu. Oke, lanjut. Oke, dan kemudian kita bahas tentang speaker Bluetooth dari Robot RB210. Wis, ini Bluetoothnya sudah 5.0. Kemudian ada FM radio untuk baterainya 8 jam. Oke, langsung aja kita buka dulu. Oke, dan untuk Robot ini ya, kita dapat di dalam kardusnya ya, dapat ya jelas dapat ada kardusnya, kemudian ada manual booknya. Oke, dan speakernya seperti ini. Untuk desainnya, kalau gue bilang sih bagus, desainnya bagus. Dan ini semua walaupun dia plastik, tapi dia plastiknya udah kayak bagus itu, udah seperti apa ya, ada empuk-empuknya gitu. Di depannya juga ada grill yang terbuat dari besi, bagus. Speakernya kelihatan kalau speakernya dua ya, di sini sama di sini, dan di tengah ini biasanya sih untuk ngeluarin suara bassnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Ada power on off, kemudian ada micro SD dan ada USB dan untuk chargingnya teman-teman ya. Untuk di atasnya ada volume up and down dan untuk mode. Oke, lanjut aja, kita langsung dengerin gimana kualitas suaranya teman-teman ya. Oke, untuk speaker Robot RB210 ini, untuk suaranya menurut gue ya teman-teman ya, ini lebih cenderung ke arah tengah. Jadi untuk suara bassnya dia kurang, dan tapi untuk suara tengah dan suara atasnya itu kenceng banget. Jadi kenceng banget. Untuk bassnya sih kalau dibilang nggak ada sih, nggak juga ada gitu. Cuma nggak kenceng-kenceng amat bassnya gitu. Jadi untuk RB210 ini dari Robot segitu, dan ini harganya 117.000 teman-teman. Pasnya segitu sih kalau di toko online. Lanjut kita ke speaker berikutnya. Oke, dan ini speaker selanjutnya yaitu dari Akome. Bluetoothnya sudah pakai 5.0, bagus, dan ini tipenya A.5. Lanjut aja, kita langsung saja buka boxnya seperti apa dan kita akan bahas dapatnya apa aja. Dan di dalamnya kita dapat, jelas dapat, ini pasti kabel-kabel buat chargingnya ya, betul. Kemudian ada speakernya. Oke ya, speakernya seperti ini. Kenapa gue milih speaker seperti ini? Karena yang seperti ini multifungsi banget ya teman-teman ya. Oke, untuk kita buka aja plastiknya ya. Wow, wis, ini kayak ada kaca-kacanya, bagus banget. Dan untuk di belakangnya ada speakernya, karena di depannya ini adalah display buat jamnya ya teman-teman ya. Karena di speaker ini juga ada jamnya, bagus sekali. Gue suka dengan desain-desain yang seperti ini. Untuk port chargingnya ada di samping kiri, dan di sebelahnya ada port micro SD. Nggak ada port lain. Di sebelah atasnya ada untuk setting-settingan untuk alarmnya, kemudian mode, power on off, dan power untuk tombol volume up and down. Lanjut aja, kita langsung bahas tentang suaranya. Dan itu adalah suara dari Akome A5 ini ya teman-teman ya. Untuk kualitas suaranya menurut gue ini lebih ke cenderung ke flat. Jadi tapi bassnya lebih kerasa sedikit daripada yang tadi, yang Robot 210 itu ya teman-teman ya. Oke, dan untuk di harga 129.000 ini juga cukup bagus. Cuma untuk suaranya karena dia flat, dia lebih pelan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke speaker berikutnya. Oke, speaker berikutnya ada
Robot lagi. Dia robot ini versinya RB550, jadi beda dengan yang tadi. Untuk desainnya juga kalau gue bilang sih cukup bagus juga, karena gue suka dengan speaker-speaker yang kayak gini yang multifungsi, bisa dipakai buat jam, buat alarm, dan di dalamnya kita dapat charger, pasti kabelnya aja tapi ya nggak ada itunya. Kemudian di dalamnya speakernya seperti ini. Nah, ini modelnya, dalamnya ada buku manual dan itu pasti tidak penting. Gue sering banget ngabein buku manual. Untuk desainnya seperti ini. Oke, untuk desainnya bagus. Seperti tadi Akume ya teman-teman ya. Di belakangnya ada speakernya dan di samping kiri dia ada port charging yang masih biasa tentunya, dan kemudian micro SD, dan untuk robot ini dia dilengkapi dengan aux. Oke, dan di atasnya tetap ada tombol on off, mode, volume up and down, dan untuk settingan dia bisa alarmnya. Kita langsung hidupan dan kita coba suaranya seperti apa. Oke, dan itu adalah suara dari speaker robot Bluetooth speaker RB550 ya teman-teman ya. Untuk suaranya kalau menurut gue sih ini lebih ke flat banget. Jadi untuk suara bassnya standar, untuk suara middle dan high-nya itu standar. Jadi nggak ada yang lebih unggul di speaker ini sih. Ya flat banget itu suaranya. Dan ini harganya di angka 166.000 ya teman-teman. Jadi kalau gue bilang sih ini cukup flat, tapi untuk suaranya nggak kenceng-kenceng amat sih teman-teman ya. Oke, lanjut ke speaker berikutnya. Untuk kali ini kita bahas, karena dua speaker terakhir, kita bahas yang paling besar dulu dari di antara yang tadi ya teman-teman ya. Ini adalah Simbada CST 600N. Jadi untuk harganya sendiri ini paling mahal, yaitu di angka 190.000 ya teman-teman ya. Kita dapat apa aja di dalamnya? Kita buka boxnya, kemudian kita lihat ada apa aja dalamnya. Untuk kardus seperti ini bagus ya, harganya juga lebih mahal sih. Di dalamnya ada speakernya, kemudian ada kabel chargernya, dan ada panduan untuk memakainya, dan itu pasti tidak penting. Kenapa gue bilang nggak penting sih? Karena ya pasti kita juga semua udah pada tahu gimana cara makainya gitu loh. Anak-anak zaman sekarang masa nggak tahu sih, kan gitu kan. Oke, ini adalah speakernya seperti ini, Simbada CST 600N. Speakernya seperti ini, di tengahnya ada tulisan gede banget Simbada Bazooka Mini. Oke, di samping kanannya ada speakernya, kemudian samping kirinya ada tombol on off, port AUX, kemudian port charging, micro SD, terus USB, volume up and down, mode, dan untuk play and pause buttonnya. Oke, lanjut kita langsung saja ke bagaimana suaranya. Tapi untuk boot quality sebenarnya sih bagus ya. Kalau untuk harga di angka 200 ribuan, gue rasa boot quality dari barang-barangnya atau dari speakernya itu lumayan bagus semuanya. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang istilahnya lebih standar lah gitulah. Lanjut aja, kita langsung ke suaranya seperti apa. Oke, dan itu adalah suara dari Simbada Bazooka Mini CST 600N. Dan untuk suaranya sendiri teman-teman ya, gue bilang untuk bassnya nggak terlalu bagus, untuk bassnya nggak terlalu mantep gitu kan. Tapi untuk suara middle dan suara high-nya itu jernih banget. Tapi ukurannya lumayan gede di antara yang lainnya tadi ya teman-teman ya. Oke, dan kita ke speaker terakhir, dan speaker terakhir adalah yang menurut gua paling unik. Ini adalah speaker terakhir yang kita akan bahas, yaitu dari Inport Little Fun. Dan ini adalah speaker yang menurut gua paling unik karena dia paling kecil di antara yang lain teman-teman. Tapi gimana ya? Apa ya gitu, speaker yang paling kecil ini suaranya bisa bagus gitu loh. Kita buka kotaknya dan kita dapatnya ini ada
gantungan sama buat ngecharger, nggak ada yang lain. Di situ ada buku panduan cara pakai, dan itu pasti nggak penting. Lagi-lagi gue ngomongnya kayak gitu. Oke, lanjut kita bahas speakernya. Ini speakernya gue pilih yang dulu warnanya biru karena gue suka warna biru gitu. Oke, di bawahnya kita dapat nemuin tombol power on off sekaligus power buat next dan lagu sebelumnya, dan ada port chargingnya juga, dan tentu saja masih port charging yang biasa. Oke, untuk volumenya kita nggak bisa ngatur dari sini karena nggak ada tombol-tombol lain. Speakernya ada di atasnya, dan untuk build quality sebenarnya bagus. Ini soft touch semua teman-teman. Kita bisa ngatur suaranya cuma dari handphone atau dari perangkat yang kita pakai, dan kita sandingin dengan speaker ini. Gue penasaran sama kualitas suaranya karena ini kecil banget. Biasanya speaker yang kecil kayak gini suaranya pasti anjut-anjutan gitu. Oke, kita coba gimana suaranya teman-teman ya. Dan secara mengejutkan teman-teman, si speaker ini bener-bener ngejutin gua. Di ukurannya yang kecil banget ini dibandingin sama yang lain-lain. Suaranya kenceng banget, dan suara bassnya juga tetap masih ada. Gue sampai heran dengan speaker ini, kecil banget. Suara middle dan high-nya kenceng banget dia. Dan yang bagusnya itu dia suara bassnya masih ada, jadi nggak terlalu nyakitin kuping gitu teman-teman ya. Jadi, dan harganya juga paling rendah di antara yang lain ya, kurang lebih ya. Dia harganya 118.000. Gokil banget nih. Speaker ini gokil banget, asli gokil. Oke, lanjut aja, kita langsung ke kesimpulannya. Oke teman-teman, jadi inilah speaker-speaker yang tadi kita bahas ya teman-temannya. Ada Simbada, Robot, Akome, Langes, dan Little Fun tadi ya teman-temannya. Oke, untuk 7 speaker ini di harga kurang dari 200.000. Sebenarnya banyak yang pengen gua saranin ya teman-temannya. Tapi untuk kebutuhan ya, kita saking bingungnya gua milihnya yang gimana. Jadi untuk teman-teman yang pengen dibawa-bawa ke mana-mana yang simple gitu kan, gue saranin pakai yang ini. Ini Little Fun-nya emang bener-bener fun ya teman-teman ya. Suaranya bagus, bassnya tetap masih ada, dan kenceng banget di ukurannya yang segini ini. Kecil banget, beneran ya. Teman-teman bisa bandingin dengan speaker-speaker yang lain. Ini mah nggak ada apa-apanya. Oke, dan untuk yang teman-teman bisa kelihatan lebih bagus, untuk suaranya juga kenceng, bassnya mantep banget, gua saranin yang ini. Ini adalah Langes, bagus banget pokoknya yang ini. Ini suaranya bagus, mantep, suaranya bassnya gemanya ada, bassnya mantep, dan suara yang lain juga ada. Cuma jelas kalau dibawa kemana-mana ini lebih simple lagi teman-teman. Makanya antara ini tergantung teman-teman pilih yang mana. Cuma untuk teman-teman yang ingin ditaruh di indoor, ruangan gitu, untuk di kamar, lebih praktisan yang ini teman-teman. Gua saranin yang Akome karena selain dia desainnya bagus, suaranya juga cukup mantap, dia juga ada desain untuk jamnya. Jadi jamnya ini sangat berguna digunain di kamar-kamar ya teman-teman ya. Dia bisa diatur, settingan alarmnya bisa 2 alarm, jadi ya multifungsi gitu kalau ditaruh di dalam ruangan ya teman-teman ya. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini tentang speaker-speaker di harga 200 ribuan ya teman-teman, kurang dari 200 ribuan. Jadi untuk Simbada ini harganya 190.000, kemudian untuk Robot 550 ini 165.000, untuk robot yang satunya yang 210 itu 117.000, ini paling murah di antara yang lain. Kemudian untuk Akome ini harganya 129.000, untuk yang Langes harganya 169.000, dan untuk Little Fun yang bener-bener fun ini 118.000, beda 1.000 aja sama yang Robot. Dan kemudian yang B119 ini 129.000. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman juga ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman beli speaker-speaker ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya dan bye.